masyarakat sudah muak dengan partai politik, dengan munculnya sosok Pak Jokowi ini. Wih, harapan baru, revolusi mental. Nah, di akhir masa jabatan Pak Jokowi ini dipertanyakan semua nih ke Pak Agung. Revolusi mental atau revolusinya mental ini gitu. Di akhir masa jabatan beliau memang Jokowi ingin membangun dinasti gitu, dinasti. Ini ya. Tetapi kalau saya mendengar sih berapa kali misalnya keinginan untuk putranya untuk diminta Pak Gibran untuk jadi wapres gitu ditolak gitu di awal. Oh, di awal ditolak sama PDI. Bukan, ditolak oleh Pak Jokowi. Oh, justru Pak Jokowi nolak dulu. Ada proposal untuk meminta Gibran untuk menjadi wakil gitu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Erwin. Bahagia sekali sekarang saya Pak Agung bisa ngobrol di podcast Yak Bali dengan koordinator staf khusus Presiden. Terima kasih Win udah diundang di sini. Luar biasa nih, saya kaget nih kok ini saya ngobrol sama jubir presiden nih kayaknya gitu. Biasa gen. Pak Agung, kita kan sebelumnya sempat mau ketemu akhirnya. Iya, udah lama ya Win ya. Kontak-kontakan ya. Akhirnya di akhir masa jabatan Pak Jokowi, Pak Agung Aris selaku koordinator staf khusus presiden bersedia hadir. Nah, banyak hal yang ingin bicarakan sama Pak Agung, terutama kondisi politik nasional dan khususnya soal di Bali juga Pak Agung. Karena banyak masalah krusial di Bali nih yang butuh urunan solusi dari pemerintah pusat. Karena orang-orang saya ngobrol banyak dengan tokoh di Bali kan, waduh sepertinya nggak ada yang bisa ngasih solusi ini gitu. Oke Pak Agung, kita awali dengan isu politik ya. Ada 3 hal yang menjadi isu hot saat ini. Katanya tukang kayu menebang pohon beringin. Maksudnya kan Pak Jokowi mau ngobok-ngobok partai Golkar gitu kan. Terus kemudian masalah MK kemarin dan peringatan darurat kemarin gitu. Nah, Pak Agung selaku koordinator staf khusus presiden, apa yang ingin Pak Agung katakan di akhir masa jabatannya Pak Jokowi ini Pak Agung? Win, ini menarik ya kalau kita lihat di berbagai negara. Second period atau periode kedua itu biasanya presiden yang sedang menjabat itu mengalami semacam sindrom turunnya dukungannya gitu ya. Approval ratingnya biasanya turun di berbagai negara di second period. Bahkan banyak orang mengatakan ya di second period dan mendekati akhir pemerintahan itu biasanya muncul apa disebut dengan lamdak, bebek lumpuh. Presiden yang terpilih sudah ada, tetapi presiden yang memerintah masih tetap menjalankan pemerintahannya. Biasanya posisi seperti itu lamdak, gitu. Bebek lumpuh, dia tidak bisa menjalankan keputusan strategis karena pemimpin baru sudah terpilih gitu. Tapi di Indonesia ini satu hal yang menarik karena approval rating Pak Jokowi itu tetap tinggi gitu. Itu dah sekitar 70-80% dengan Pak Jokowi tinggi sekali, sangat tinggi sekali dan itu membuat Presiden Jokowi dianggap masih sakti gitu ya di akhir pemerintahan, padahal dalam kecenderungan semua analis politik di second period itu pasti akan mengatakan itu akan masuk ke second period curve gitu ya. Kecenderungan akan menurun gitu. Tapi ini kebalikannya. Nah, tetapi di tengah approval rating yang tinggi itu tentu banyak sekali tantangan yang dihadapi ya. Pertama dia harus bisa menyelesaikan legacy yang sudah dibangun selama 10 tahun. Saya kira banyak hal yang kita bisa lihat ya. Tentu by data ya.
Tidak bisa hanya persepsi saja, data yang bisa kita lihat dari 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi itu legasinya bukan hanya dilihat dari angka-angka statistik, tapi rasa yang dirasakan gitu. Nah, 10 tahun itu legasi itu harus bisa dilanjutkan pada pemerintahan berikutnya. Ini saya kira salah satu yang menjadi hal yang di dalam hati Pak Jokowi itu yang ingin diangkat ya. Bagaimana cara melanjutkan legasi 10 tahun ini supaya kita tidak berada dalam patahan-patahan sejarah. Dulu kan Soekarno patah, kemudian Pak Harto patah gitu. Berlanjut lagi setelah reformasi juga ada patahan-patahan sejarah gitu. Dan itu kita harapkan dengan satu visi baru supaya keberlanjutan itu bisa dijalankan. Dan legasi yang paling penting sebenarnya tidak hanya infrastruktur, tetapi bagaimana kita membangun satu masyarakat pondasi Indonesia maju yang lebih baik manusianya, kemudian termasuk IKN. Itu kan satu lompatan ya, karena IKN itu adalah satu mahakarya baru, karena sudah sekian lama kita mewarisi satu tempat ibu kota negara yang merupakan warisan kolonial memang. Batavia itu kan sebetulnya kolonial warisan kolonial tempat Gubernur Jenderal Belanda dulu masa lalu, kemudian kita lanjutkan pada saat kemerdekaan. Yang kedua, daya dukung Jawa dan Jakarta juga sangat berat ya dalam upaya kita untuk maju ke depan itu. Oleh karena itu, upaya untuk membangun ibu kota negara yang baru itu adalah cara kita untuk melepaskan diri dari cenderungan Jawa sentris dan juga Jakarta sentris. Lebih merata kan, pusat-pusat ekonomi dan pusat pemerintahan tidak lagi di Jawa tetapi di wilayah lain Indonesia, dan efeknya kita harapkan bisa menyebar. Saya kira itu legacy yang ingin dibangun oleh Pak Jokowi dalam 10 tahun terakhir ini gitu. Nah, banyak yang dulu ini Pak Gong, opini dari masyarakat tentang Pak Jokowi di akhir masa jabatannya, terutama semenjak Pilpres kemarin, yang awalnya dulu loyalis Jokowi gitu. Tiba-tiba mereka dengan gebrakan yang masalah case di MK itu, mereka akhirnya menghujat. Benarkah Pak Jokowi memang benar-benar cawe-cawe terhadap penumbangan Golkar katanya kemudian di MK itu Pak Agung? Sejak reformasi itu kita kan sudah polisentrik ya, kekuatan itu tersebar. Dulu monosentrik, terpusat. Sejak reformasi kekuasaan politik itu kan tersebar. Tidak hanya kepada lembaga-lembaga yang ada, seperti misalnya dulu kan sistem presiden saja yang kuat. Tidak ada DPR sebagai balancing, tidak ada MK. Sekarang dalam sistem demokrasi yang kita bangun setelah reformasi itu kan ada check and balances antar lembaga, masing-masing punya ranah gitu. Legislatif, eksekutif, kemudian MK dan MA gitu. Masing-masing punya. Dan titik sentrum politik juga tidak hanya di figur presiden seperti masa lalu, tetapi di berbagai kekuatan politik gitu. Dan itu tidak pernah monolitik gitu, Win. Misalnya tahun 2014 Pak Jokowi kan tidak didukung hanya oleh kekuatan politik utama waktu itu, mainstream. Dia didukung oleh beberapa partai politik, dan sisi lain Pak Prabowo oleh sebagian besar partai politik. Dari kalkulasi politik waktu itu kan partai politik yang berkumpul banyak inilah yang kan tarung. Tapi kan itu suara yang kita tahu masyarakat memutuskan lain. Itu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kehendak energi untuk menentukan. Dan itu berlanjut terus. Jadi bagaimana proses politik itu tidak tergantung pada satu figur. Tetapi sudah ada satu proses politik di mana kekuatan politik ada di berbagai tempat, gitu. Termasuk partai politik. Partai politik itu seperti Golkar misalnya, itu punya konfigurasi politik internal yang juga sangat dinamis gitu. Dan itu menjelaskan mengapa tahun 2004 terjadi perubahan politik di Golkar. Akbar Tanjung waktu itu salah satu yang legend ya, karena dia bisa menyelamatkan Golkar pada saat reformasi. Tapi dia juga digantikan waktu itu karena konfigurasi politik berubah.
Begitu juga tahun 2014, 2017 Golkar bahkan sekarang ini terjadi. Jadi Golkar itu ibaratnya satu kekuatan di mana konfigurasinya beragam gitu. Istilahnya PT. Ya, ya. Yang punya sahamnya banyak konfigurasinya, sehingga itu internal politik terjadilah dinamikanya di Partai Golkar. Tentu saja dinamika politik di Partai Golkar itu juga terkait dengan konfigurasi di luarnya gitu. Jadi itu pasti terjadi dari 2004, 2014, 2009, dan itu bahkan memunculkan berbagai varian baru ya. Tahun 2004 melahirkan Partai Hanura dan Partai Gerindra. Golkar ya. Konfigurasi mereka di tahun itu. Tahun 2009 kalau nggak salah Partai Nasdem muncul dari Golkar. Jadi dinamis sekali nih Golkar itu dalam konfigurasi internal. Sehingga sangat tidak tepat kalau hanya sekedar ini karena faktor Jokowi saja sebagai faktor yang dianggap sebagai bagian dari persoalan di semua tempat. Ya. Dikit-dikit, wah Jokowi, gitu. dikit-dikit Jokowi sekarang nih. Nah, yang kan banyak sempat viral begini Pak Agung. Jokowi pengkhianat. Waktu beliau waktu Pilpres kemarin kan, waktu disinggung oleh Megawati juga, Jokowi mah kalau nggak ada PDIP, gitu. Justru kan publik pasti yang banyak mengetahui justru PDIP yang kalau nggak ada Jokowi gimana kan gitu. Kebetulan saya kan mengikuti politik dari 2014 dulu kan. Saya tahu gimana demokrasi dulu, masyarakat sudah muak dengan partai politik, dengan munculnya sosok Pak Jokowi ini. Harapan baru, revolusi mental. Nah, di akhir masa jabatan Pak Jokowi ini dipertanyakan semua nih ke Pak Agung. Revolusi mental atau revolusinya mental ini gitu. Harapan baru, belum ada visi misinya Pak Jokowi 2014 itu yang memenuhi harapan masyarakat. Apakah Pak Jokowi belum maksimal bisa bekerja selama 10 tahun ini karena faktor PDIP yang merangkul beliau, sehingga beliau keluar harus saya independen membangun politik di luar PDIP, karena kita kan tahu diktatornya Bu Mega, kamu petugas partai gitu. Nah Pak Agung melihatnya seperti apa Pak Agung? Iya, dinamis ya Win ya. Kalau kita pertama dari sistem, kita sistem presidensial. Presiden pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Itu adalah figur yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan. Sehingga dia perlu punya semacam, ya sekarang kita sebut sebagai hak politiknya presiden, hak prerogatif presiden. Dia mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan para menterinya. Dia berhak untuk mengambil keputusan-keputusan politik penting bagi negara ini. Dan itu kita rasakan bagaimana dukungan masyarakat di awal 2014 sangat kuat sekali terhadap Pak Jokowi. Betul. Sehingga orang menyebutkan itu sebagai presiden pilihan rakyat, karena waktu itu memang konstelasinya selain didukung oleh partai politik juga didukung oleh para masyarakat yang terorganisir dalam berbagai kelompok yang kita sebut fenomena waktu itu relawan. Ya, relawan kan muncul tahun 2014 begitu, ketika pengorganisasian masyarakat terjadi ya waktu itu. Dan benar-benar relawan. Relawan. Kan? Banyak ya. Kan ada politisi yang ngaku-ngaku relawan, padahal dia yang menciptakan sendiri. Nah, itu fenomena yang muncul energinya dari masyarakat gitu. Sehingga legitimasi yang terkuat dari presiden itu sebenarnya dukungan dan approval dari masyarakat. Karena presiden bisa mengambil keputusan penting karena dia mendapatkan energi itu gitu. Dan itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Banyak keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi di awal yang tidak populer bagi masyarakat. Waktu itu apa? Menaikkan harga BBM, ikuti harga sesuai dengan situasi. Karena kita subsidi BBM waktu itu sangat tinggi sekali dan membebani APBN. Dan situasi waktu itu secara ekonomi kita tidak mempunyai keistimewaan seperti dimiliki waktu sebelumnya. Kita tidak ekspor komoditas sedang turun dan lain-lain. Jadi Pak Jokowi ngambil pilihan yang tidak populer, tapi dia jalankan keberanian untuk mengambil pilihan politik dan kebijakan itu. Nah,
tentu dia struggling gitu. Waktu itu juga dukungan di DPR belum sepenuhnya ke Pak Jokowi gitu. Baru bisa sepenuhnya ke Pak Jokowi itu 2016. 2016-nya. Baru 2 tahun ya. reorganisasi politik itu terjadi dalam waktu 2 tahun itu. Akhirnya dukungan politik itu tersedia. Nah, 2016 ada peristiwa Ahok lagi gitu. Oh iya. Jadi itu terjadi satu energinya dia habis untuk menyelesaikan soal itu. Setelah itu baru 2019 pemilu lagi gitu. Setelah 2019 Pak Jokowi mencapai satu hal yang penting sekali dalam semua catatan politik Indonesia termasuk mungkin dunia ya, bisa merangkul lawan politiknya masuk dalam pemerintahan. Itu adalah fenomena Pak Prabowo jadi menteri masuk ya. Kemudian itu tahun 2019 dan mungkin unik sekali di dunia, tidak terjadi rival politik utama masuk dalam pemerintahan. Itu saya kira satu modalitas politik yang kuat tahun 2019. Tetapi kita terhantam oleh COVID. COVID ini termasuk menjadi satu hal yang menjadi tantangan. Untungnya waktu itu secara politik kita solid. Setelah Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan, kemudian juga apalagi kalau Prabowo dulu tidak masuk, itu agak tidak dirangkul Jokowi, itu sulit sekali. Tapi 2022 approval rating paling tinggi Pak Jokowi, karena waktu itu berhasil selamat dari pandemi, karena pandemi itu kan memukul 2 sektor, satu kesehatan, satu ekonomi. Betul. Tetapi kita satu dari sekian negara di dunia yang sangat sukses dalam mengatasi soal pandemi ini, terutama dampak ekonominya. Tapi apresiasi itu kan luar biasa tahun 2022. Nah, banyak orang sudah merasakan apa yang sudah dilakukan. Nah, ini kan kembali muncul persoalan ketika proses menjelang kontestasi 2024 gitu. Yang awalnya mungkin bagian dari yang tadi memuji Pak Jokowi, kemudian justru menjadi bagian dari yang kritik. Tapi itu kritik biasa dalam demokrasi. Biasa ya. Tidak masalah dengan kritik gitu. Pak Jokowi relatif sangat tidak anti kritik Pak Jokowi. Sampai dibilang apa? Tahun 2014 Win kan pasti ngikutin. Serangan terhadap Pak Jokowi kan luar biasa. Komunis, anti Cina, bahkan menyerang pribadi ibunya, kemudian keluarganya waktu itu. Dan itu terus dipakai 2014 sebagai term kampanye politik ya. Black campaign terhadap Pak Jokowi. Serangan itu tiap hari sejak 2014. Dan itu berulang lagi 2019, ditambah lagi mungkin dengan berbagai faktor baru. Selain dianggap komunis, satu sisi dianggap liberal, pro investor gitu. Utang luar negeri dan didikte oleh kepentingan luar negeri. Jadi di kontrasnya terjadi gitu. Tapi itu terjadi tidak hanya di dunia netizen, tetapi juga di dalam berbagai gerakan politik kan terjadi sampai 2019 seperti itu. Nah, itu agak berhenti setelah proses rekonsiliasi yang terjadi dalam sejarah politik Indonesia, Prabowo bergabung. Tapi kritik itu tetap muncul gitu, tidak masalah sebenarnya. Kritik yang dalam negara demokrasi mengungkapkan pikiran melalui ekspresi politik, pendapat, opini baik itu secara langsung maupun dari media sosial, itu sesuatu yang wajar. Setiap orang bisa tiap hari mendengar keriuhan itu gitu. Di berbagai tempat ya, tidak hanya di media sosial, tetapi dari berbagai tempat juga muncul kritik-kritik yang terjadi. Saya kira itu menunjukkan bahwa kita terbuka, atau negara kita memang membuka ruang bagi munculnya berbagai kritik yang ada dalam masyarakat, dan itu sangat wajar sekali. Dan tentu pemimpin harus bisa mendengar kritik. Bahkan waktu beliau dikatakan apa itu sama Rocky Gerung, waktu Pak Jokowi masih sama PDI masih baik hubungannya, kan justru yang melawan Rocky Gerung adalah PDIP bukan Jokowi. Itu makanya setelah Jokowi keluar akhirnya ditarik laporannya, dicabut laporannya. Waduh, ini ada apa ini gitu. Tapi saya penasaran dengan karakter Pak Jokowi, Pak Agung, yang dulunya dibilang lugu, tiba-tiba sekarang kok jadi kingmaker.
Jadi sebagai politisi yang paling top ini, rahasia politiknya Pak Jokowi itu apa sih sebenarnya? Dengan keluguan itu kah atau belusukannya kah atau apa itu ya? Ya, ini tentang politik. Itu presiden adalah man of action. Man of action pengertiannya dia kan tidak pernah berhenti. Situasi-situasi politik saat ini kan dinamis ya, sejak 2014 sampai 2019. Kadang-kadang up, kadang-kadang down. Datar Gitu. up, Presiden nggak pernah terus grafisnya gini. Atau naik, dia pernah turun. Nah, ketika dia turun, misalnya dari sisi situasi politik tertentu menyebabkan tingkat approval rating turun, kepercayaannya turun. Situasi itu selalu diimbuhi dengan action gitu. Jadi dia tidak pernah berhenti pada statis gitu. Makanya menurut saya man of action dia, orang yang bekerja, bergerak gitu. Karena bergerak itulah kemudian ada pembenahan, perbaikan tingkat approval rating dari presiden. Jadi politik itu begitu, dinamis, situasi yang dihadapi tidak pernah hanya dalam hitungan statis gitu, atau sesuatu yang snapshot hari ini begini, besok belum tentu begitu gitu. Hal yang sama. Ini yang kemudian membuat langkah-langkah presiden menjadi sangat dinamis gitu. Itu menurut saya satu hal yang bisa menjelaskan kenapa orang menyangka itu tadi istilah belok itu. Karena situasinya sangat dinamis memang. Situasi yang menyebabkan seperti itu, Iya. Pak Agung ya. Jadi dan sangat dibicarakan Pak Jokowi ini di akhir masa jabatan beliau memang Jokowi ingin membangun dinasti gitu, dinasti. Kalau menurut Pak Agung, Pak Jokowi memang niat membangun dinasti atau memang ini murni karena situasi politik yang mengharuskan beliau harus seperti itu gitu? Menurut saya situasi politik politik yang kalau diikuti lagi mungkin nanti pasti suatu saat ada penjelasan tentang ini ya. Tetapi kalau saya mendengar sih berapa kali misalnya keinginan untuk putranya untuk diminta Pak Gibran untuk jadi wapres gitu ditolak gitu di awal. Di awal ditolak sama PDI? Bukan, ditolak oleh Pak Jokowi. Justru Pak Jokowi nolak dulu. Ada proposal untuk meminta Gibran untuk menjadi wakil gitu. Kan orang pasti berkebutuhan terhadap identifikasi Pak Jokowi dalam pemilihan kan. Baik itu secara identifikasi diri itu pengertian begini. Ketika ada figur Pak Jokowi mengendorse seseorang menjadi presiden, itu sangat menentukan gitu. Karena approval ratingnya sangat tinggi. Betul. Approval ratingnya tinggi, maka ketika di endorse oleh Pak Jokowi pasti akan sangat pengaruh. Nah, pasti ada kebutuhan untuk mengidentifikasi diri dengan Pak Jokowi. Itu sebagai strategi memang. Identifikasi diri dengan Pak Jokowi ada kedekatan. Sering ngajak kunker, sering dekat dengan Pak Jokowi, itu dianggap sebagai satu kedekatan. Semakin sering bersama Jokowi, itu dianggap sebagai salah satu strategi politik gitu. Untuk selalu dekat dengan Pak Jokowi dan secara elektoral dianggap punya benefitnya. Nah, orang kan tidak selalu ingin dekat secara fisik saja. Ada kedekatan itu dari ide. Gagasan. Gagasannya yang disampaikan gagasan yang sama dengan Pak Jokowi atau berlanjut dari gagasan Pak Jokowi. Kedua, tidak hanya gagasan tapi secara fisik lagi keluarga Pak Jokowi gitu. Jadi tentu ada langkah-langkah manuver untuk mendapatkan bagian dari keluarga sebagai identifikasi diri bahwa ini didukung oleh Pak Jokowi. Ini saya kira satu proses yang secara politik terjadi gitu di berbagai. Berarti dapat saya simpulkan sebenarnya masuk jadinya Gibran jadi wakil presiden dulu itu bukan niat Jokowi sebenarnya. Awalnya kalau ngikuti prosesnya kan sangat. Saya kira ini sudah banyak dibicarakan di berbagai tempat ya, bahwa di awal dia bicara rambut putih, dia bicara soal kan. Saya ingat itu Pak Agung. Jadi kita nggak usah bahas itu lagi. Jadi sudah di awal
pilihan Pak Jokowi sudah ada, tetapi Betul, ketika betul, ada betul, proses betul, politik betul, berikutnya, itu yang membuat konfigurasinya berubah gitu, karena situasi politik yang terjadi. Gitu. Saya baru ingat. Ya, Kadang mungkin udah terlalu banyak bahas itu ya lupa sampai Pak Gong. ya. Nah Pak Gong, tiang salah satu mengundang Pak Gong ke sini kan ini gara-gara saya kan hampir setiap hari Pak Gong ke Denpasar ini. Ya. Dari Tegalalang, Gianyar. Wih, macetnya itu parah sekali di Bali Pak Gong, terutama di Ubud dari Gentong, Peliatan, Tegas, Pengosekan, kemudian di kawasan Batu Bulan dikit, kemudian sampai bypass Ngurah Rai gitu. Dan ini sudah crowded sekali kayaknya Pak Gong. Apakah ada solusi kira-kira Pak Gong dari pemerintah pusat nih untuk Bali? Dan kalau ada solusi apa kira-kira yang bisa untuk mengatasi masalah macet di Bali? Kan kalau dibiarkan kan ini daerah wisata jangan-jangan nanti ditinggalkan Bali ini gitu Pak Gong.